Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang elastisitas pada pegas dengan submateri hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adinda Anissa Anafilah dengan nomor induk mahasiswa 2106411000005. Saya ada di kelas 1A Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunajaya Madura. Selanjutnya saya ingin memberitahukan bahwa semua materi, alat dan bahan percobaan, langkah-langkah percobaan, data hasil percobaan, dan grafik percobaan pada video ini bersumber dari laporan praktikum Fisika Dasar 1 milik saya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat mengakses link pada deskripsi di bawah. Nah, di video kali ini kita akan bahas beberapa poin. Yang pertama, teori pengantar, kedua, alat dan bahan, ketiga, langkah-langkah percobaan, keempat, perhitungan umum, dan yang terakhir, tabel dan grafik data percobaan. Oke, langsung aja ke materinya. Oke, poin yang pertama yaitu teori pengantar. Di sini kita akan belajar tentang pegas. Namun sebelum itu kita akan belajar tentang gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon yang selalu konstan. Nah, karakteristik penting dari gerak harmonik sendiri adalah amplitudo, periode, frekuensi, dan frekuensi sudut. Nah, sekarang masuk ke pegas. Pegas merupakan salah satu bahan elastis yang dapat diuji sifat osilasinya dengan menggantungkan sebuah benda bermassa M. Perhitungan elastisitas dihitung berdasarkan hukum Hooke, yaitu jika suatu pegas dengan konstanta X dikenai gaya berupa gravitasi dengan massa benda M, maka pegas akan mengalami rapatan dan regangan sebesar K. Contoh adanya pegas pada kehidupan sehari-hari yaitu ketika menarik anak panah, ketika menarik ketapel, pir yang terdapat pada spring bed, permainan anak-anak trampolin, penggunaan pir pada ujung jungkat-jungkit, dan karet gelang yang ditarik. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan sederhana ini yang pertama, website simulator elastisitas, stopwatch yang ada pada simulator, handphone atau laptop, dan yang terakhir alat tulis. Oke, masuk ke langkah-langkah percobaan. Yang pertama, membuka website simulator elastisitas. Kedua, mengukur panjang awal pegas tanpa beban menggunakan penggaris pada simulator elastisitas. Oke, pada langkah-langkah berikutnya, teman-teman bisa melihat pada gambar, yaitu mengklik natural length, keempat, mengklik period trace. Langkah berikutnya, menyiapkan stopwatch pada simulator elastisitas. Langkah keenam, mengatur massa beban. Pada percobaan ini, kita menggunakan beban 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, 250 gram, dan 300 gram. Langkah ketujuh, menggantung beban pada pegas. Langkah 8, mengklik tombol play untuk mengayunkan pegas. Langkah 9, mengayunkan pegas hingga getaran berhenti sendiri. Langkah 10, mengklik movable line. Langkah yang ke-11, meletakkan garis movable line pada ujung panah untuk memudahkan pengukuran. Langkah yang terakhir, mengukur pertambahan panjang pegas dengan menggunakan penggaris yang ada pada simulator. Nah, pada percobaan ini kita menggunakan 3 perhitungan, yaitu gaya, konstanta, dan periode. Yang pertama, gaya pegas. Di sini kita menggunakan rumus F sama dengan M dikalikan G, di mana F merupakan gaya dengan satuan Newton, M merupakan massa dengan satuan kilogram, dan G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Perhitungan yang kedua yaitu konstanta pegas, dengan rumus K sama dengan F per delta X. K di sini merupakan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. F merupakan gaya pegas dengan satuan Newton, dan delta X merupakan pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Dan perhitungan yang terakhir yaitu periode pegas, dengan rumus T sama dengan 2pi akar M per K.
T di sini merupakan periode dengan satuan S, kemudian M merupakan massa dengan satuan kilogram, dan K merupakan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, ini merupakan tabel data hasil percobaan. Nah, data yang terdapat pada tabel ini merupakan hasil perhitungan dari rumus yang sebelumnya dijelaskan. Salah satu contohnya pada pegas yang digantungkan beban seberat 50 gram. Nah, panjang awal pegasnya yaitu 0,48 meter. Setelah digantungkan beban, pegas mengalami pertambahan panjang sebesar 0,10 meter. Nah, waktu pegas selama bergerak itu sekitar 15,50 sekon. Dan setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus sebelumnya, diperoleh gaya pegas sebesar 0,49 Newton, konstanta pegas sebesar 4,9 Newton per meter, dan periode pegas sebesar 0,63 sekon. Nah, untuk data hasil percobaan selanjutnya, teman-teman bisa perhatikan pada tabel ya. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu grafik hubungan gaya pegas dengan pertambahan panjang pegas. Nah, bisa teman-teman perhatikan pada grafik bahwa semakin besar pertambahan panjang pada pegas, maka semakin besar pula gaya yang mempengaruhi pegas. Nah, dengan ini dapat disimpulkan bahwa gaya pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang pada pegas, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai materi elastisitas pada pegas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.